Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pagi hari ini, Pak Guru akan menyampaikan materi bentuk akar. Apakah bentuk akar itu? Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Misalnya, ya, akar 2 itu 1,414213 dan seterusnya, nggak akan ada habisnya. Ketika akar 3 ini 1,732050 sampai tak terhingga. Silahkan dicoba pakai kalkulator. Ini akan banyak memuat angka di belakang koma dan tidak berulang, ya. Ini namanya bentuk akar. Kemudian akar 8, ya. Akar 8 ini 2,828427 dan seterusnya sampai tak terhingga. Akar 15 3,872983 dan seterusnya sampai tak terhingga. Ini namanya bentuk akar. Kalau akar 16 itu 4 itu bukan bentuk akar, ya. Akar 9 itu sama dengan 3 bukan bentuk akar. Nah, ini yang dimaksud bentuk akar, harus dikuasai dengan baik sehingga kalian bisa membedakan mana yang bentuk akar, mana yang bukan bentuk akar. Nah, kemudian hubungan akar dengan pangkat. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang pangkat, ya. Apa hubungan antara akar dan pangkat? Ya. Akar adalah pangkat pecahan, ya. Jadi bentuk akar itu merupakan pangkat pecahan. Rumusnya A pangkat M per N. Perhatikan, ini adalah dasarnya. A pangkat M per N kalau ditulis dalam bentuk akar adalah akar A pangkat M. Akar dari N A pangkat M. Perhatikan, N-nya menjadi akarnya, M-nya menjadi pangkatnya, ya. Jangan lupa, ini cukup mudah untuk mengamati atau mengerti, ya. A pangkat M per N kalau kita tulis dalam bentuk akar, ini menjadi akar pangkat N. Nah, akar pangkat N, nah, akar pangkat 2, akar pangkat 3, akar pangkat 5 dari A pangkat M. Nah, ini dibaca begitu. Contohnya, ubah bentuk akar pecahan berikut ke dalam bentuk akar. Misalnya ini harus dikuasai dengan baik. Ini dasar-dasar nanti sebelum melanjutkan materi berikutnya. Kalau pendahuluan ini tidak dikuasai dengan baik, nanti berikutnya akan tidak paham. Ini 3 pangkat 2 per 3, 5 pangkat setengah, 7 pangkat 7 per 8. Kalau diubah dalam bentuk akar seperti apa? Jawabnya, nah, 3 pangkat 2 per 3, ingat M per N sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2, ya. M-nya, perhatikan, M per N di sini, M per N, ya. N-nya sebagai akarnya, M pangkat, ya. Nah, penyebutnya sebagai pangkat, kemudian penyebutnya sebagai akarnya, ya, penyebutnya sebagai akarnya, kemudian sebagai pangkatnya. Akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2. 5 pangkat setengah. Kalau pangkat setengah itu kalau akar 2 tidak ditulis 2-nya, ya. Akar 5 itu berarti 5 pangkat setengah. Kalau selain setengah ditulis 1/3, 1/4, 1/5 ditulis. Ini 2 per 3 berarti akar pangkat 3, 1/5 akar pangkat 5 dan seterusnya. 5 pangkat setengah berarti akar 5 gitu saja. Nah, 2-nya enggak tulis. Kalau 2 enggak ditulis berarti pangkat setengah. Demikian juga 7 pangkat 7 per 8. Ini 8 sebagai akarnya. Akar ya, akar pangkat 2, akar 8, 7 pangkat 7. Nah, ditulis, ya. Kalau akar 8, akar 2, akar 3. Nah, ini cara mengubah dari pangkat pecahan ke bentuk akar. Ini harus dipahami dengan baik, mudah untuk merubahnya. Ini M per N, akar N A pangkat M, ya. Ubah bentuk akar berikut ke dalam pangkat pecahan sebaliknya. Ini sebaliknya. Kalian harus mengerti mengubah dari pangkat ke bentuk akar. Akar 3, ini dibaca akar 3. Nah, ini akar pangkat 3 dari 2,
akar pangkat 5 dari 6 kuadrat. Akar 3 berarti 3 pangkat setengah, itu aja ya. Berarti kalau ada akar gitu aja, tidak ada angka di sini, berarti pangkat setengah. Nah ini akar 3 dari 2 pangkat 1, ini 1 nggak ditulis ya. Berarti 2 pangkat sepertiga. Nah, ini ya 2 pangkat sepertiga. Jadi ini kalau 3 ini 3 pangkat 1 nggak tulis, 1 sebagai pembilang, 1 sebagai pembilang. Ini akar 5, 6 pangkat 2, 6 pangkat 2 per 5. Ini 2-nya di pembilang, 5-nya di penyebut ya. Ini hati-hati ya. 6 pangkat 2 per 5, 2 pangkat sepertiga. Ingat, akarnya sebagai penyebut, akarnya, pangkatnya sebagai pembilang. Begitu cara mengingat-ingat ya. Menyederhanakan bentuk akar. Untuk menyederhanakan bentuk akar, maka berlaku rumus akar A kali B itu menjadi akar A kali akar B ya. Untuk setiap bilangan B positif. Dan salah satunya dapat dinyatakan dalam bentuk kuadrat murni. Kuadrat murni itu maksudnya apa? Bilangan kuadrat murni itu misalnya 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Mengapa harus kuadrat murni? Karena kalian maklum sendiri, kuadrat murni itu mudah diakar. Akar 4 2, akar 9 3, akar 16 4 dan seterusnya. Kalau tidak kuadrat murni nanti akan kesusahan menjawabnya. Contoh ya, sederhanakan bentuk akar berikut. 1 akar 8, akar 50, akar 108, akar 500. Akar 8 itu penyelesaiannya seperti apa? Akar 8 itu akar 4 kali akar 2 ya. Nah, kuadrat murninya 4 ini, akar 4 2, sehingga akar 8 jadi 2 akar 2 sederhananya. 50, akar 50, mengapa tidak 5 kali 10? Nah, karena 5 10 itu bukan kuadrat murni, kesusahan nanti menyederhanakannya. Maka 50 kita pilih 25 kali 2. Jadi pahami ya nih anak-anak ya. 50 dipilih 25 kali 2, akar 25 5, menjadi 5 akar 2, akar 50 itu. Jadi yang satu kuadrat murni ya. Jadi nanti kalian kalau menyederhanakan gampang, pilih angka 4, 25, 16, 36, 9 dan seterusnya. Kemudian akar 108. Akar 108 ini akar 36 kali 3 ya. Jangan pilih angka yang lain. 108 itu faktornya banyak, tapi kita pilih 36. Nah, 108 bagi 36 3, akar 36 6, sehingga akar 108 itu 6 akar 3 ya. Jadi awalnya kita mikir 108 bagi 25 sulit, bagi 9 sulit ya, bagi 16 nah, terus bagi 36 ini harus bulat semua, nggak boleh pecahan ya anak-anak ya. 25 2 4 2 36 3 ini harus bulat semua, tidak boleh koma ya. Misalnya 9 dengan koma itu tidak boleh ya. Ini harus bulat semua. Maka yang bulat 36 kali 3, akar 36 6, 108 6 akar 3. Terus 500 ini bisa 125 kali 4. Nah, 4-nya kuadrat sempurna, tapi 125-nya bukan kuadrat sempurna. Nah, maka kita pilih angka 100 kali 5 ya. Nah, jadi cara menyerang bentuk akar, pilih angka yang menguntungkan ya. Angka yang menguntungkan itu angka yang bisa diakar, yang salah satunya kuadrat murni 100 kali 5. Akar 100 10, maka kali 500 disederhanakan menjadi 10 akar 5. Ini penting sekali untuk diketahui karena ini nanti akan berpengaruh atau akan dipakai dalam pelajaran berikutnya. Ini cara menjelaskan bentuk akar sangat mudah ya. Jadi faktorkan menjadi 2 bilangan, yang satu kuadrat murni, angka kuadrat murni 4, 25, 36, 100 dan sebagainya, tergantung soalnya ya. Operasi aljabar pada bentuk akar, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Contohnya atau maksudnya untuk menjumlahkan pengurangan bentuk akar, ini ada rumusnya. P akar A plus Q akar A. Kesimpulannya, nah, kalau ingin menjumlahkan bentuk akar,
ini harus sejenis. Ini harus jenis n akar pangkat n dari a, akar pangkat dari a. Kalau nggak sejenis nggak boleh atau nggak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Contohnya, tentukan hasil pengurangan dan penjumlahan berikut. Nah, ini ya. 1 akar 3 plus 2 akar 3. Ini contohnya jelas. Ini sudah saja. Saya ini dibaca 1 akar 3 ditambah 2 akar 3. Menjadi ya, 1 tambah 2 ini tulis 1 enggak ditulis ya. Ini 1 akar 3 enggak tulis. 1 tambah 2 akar 3, 3 akar 3. Jadi kalau kita misalkan akar 3 itu sebuah mangga, itu 1 mangga ditambah 2 mangga, 3 mangga gitu ya. Nah, 3 akar 3. 3 akar 5 dikurang 7 akar 5. Akar 5 sudah sejenis. Tinggal koefisiennya yang dikurang. 3 kurang 4. 3 kurang 4 berapa? Min 4 akar 5. Selesai ya. Kemudian 2 akar 2 dikurang 5 akar 2 ditambah 6 akar 2. Akar 2 akar 2 akar 2 ada sejenis semua. Tinggal kita kurangkan, kita jumlahkan koefisiennya. 2 dikurang 5 ditambah 6. Kita tulis 2 kurang 6 tambah 6 jadi 3 akar 3 ya. 2 kurangi 5 kan min 3. Min 3 tambah 6 3. 3 akar 3. Selesai. Nah, sekarang akar 12 dikurangi 3 akar 3 min 2 akar 27. Ini harus disederhanakan dulu ya, seperti kemarin, seperti slide kedua tadi. Akar 12 itu 4 kali 3. Kita coba ya, 4 kali 3. Akar 42 akar 3. 3 akar 27. Berapa 27? 9 kali 3. Nanti ini 2 akar 3, akar 12-nya min 3 akar 3. Ini sudah sederhana. Nah, 2 kali 3 akar 3. 2 kali ya, 2-nya 2 ini akar 27 disederhanakan 3 akar 3 menjadi ini dikalikan 2 kali 3 6. 2 min 3 min 6 min 7 akar 3. 4 akar 8 dikurangi 2 akar 18, 2 ditambah 2 akar 3. Ini disederhanakan akar 8 4 kali 2. 4 kali 2 akar 2 18 ini 9 kali 2 ya. Akar 9 itu 3 ya. Min 2 kali 3 akar 2 plus 2 akar 3. Yang akar 2 nya dikumpulkan. Ini 8 akar 2 2 kali 3 6 min 6 akar 2 tambah 2 akar 3. 8 kurangi 6 2 akar 2 plus 2 akar 3. Ini tidak bisa digabung ya. 2 akar 2 tambah akar 2 akar 3. Jawabnya ya seperti ini saja ya. 2 akar 2 tambah 2 akar 3. Karena akar 2 enggak sejenis, tidak boleh digabung. Jawaban terakhir ya seperti ini ya. Yang paling sederhana ya seperti ini. Kemudian perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Nah, AB akar C sama dengan AB kali akar C. Contohnya 6 kali 3 akar 5 berarti 18 akar 5. Tadi sudah kita jelaskan di depan ya, sudah ya. 2 kali 2 42, 2 kali 2 42 ini 121 kali 2. Nah, akar 21 21 11, 2 kali 11 akar 2 berarti 22 kali akar 2. Nah, ini 3 dalam contoh 4 ini, contoh 3 sama dengan di atasnya. Kalau 3 kali dalam kurung, ini kalikan di dalam kurung dengan di luar kurung. 3 kali 4 12, ya 12 akar 2. Ini 3 kali 3 ditambah 3 kali akar 162. Akar 162 ini ya 81 kali 2. Akar 81 9. Akar 81 9 ya. 3 kali 9 akar 2 berarti dijumlahkan ini 12 tambah 27 39 akar 2. Perkalian dengan akar ini. Akar A kali akar B dikalikan angkanya ya. Nih, akar 7 kali akar 6 akar 42 gitu ya. 2 akar 2 kali 3 akar 12 sama dengan 2 kali 2 6 akar 2 kali akar 12 akar 24. Jadi kalau mengalihkan untuk akar dikalikan angkanya. Akar 2 kali akar 12 akar 24. Ini disederhanakan 6 kali 2 akar 6. 24 itu kan 4 kali 6 ya. Akar 42 akar 6. 12 akar 6. Kemudian 2 akar 6 tambah 2 dalam kurung tambah 5 akar. Ini dikalikan angka di dalam kurung dengan dalam kurung ya. 2 akar 6 kali akar 2 ditambah 2 akar 6 kali 5 akar 3 disederhanakan jadi 2 akar 12 tambah 10 akar 18. 2 kali 5 10 6 akar 6 kali akar 3 akar 18. Disederhanakan lagi akar 12 itu 4 kali 3 akar 4 2 kali 2 akar 3 tambah 10 18 itu 9 kali 2 akar 9 3 akar 2 nih.